بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan semoga perjuangan dakwah baik ulun maupun kawan-kawan yang lain di pegunungan Meratus ini selalu dalam ridho, rahmat, keberkahan, kecintaan daripada Allah dan Sayyidina Muhammad Rasulullah, dan semoga kami selalu dalam perlindungan kemahasempurnaan Allah dari semua kejahatan makhluk ciptaan Allah berkat Fatihah, berkat kalam Allah Al-Quran. Kita baca istighfar sama-sama, niatkan bacaan kita ini untuk penyesalan kita pernah melakukan dosa, banyak melakukan dosa selama hidup, dan niatkan ini menjadi taubatan nasuha untuk kita. Astagfirullah. Sampaikanlah selawat serta salam kami ya Allah. Amin. Cintaan kami ya Allah, kerinduan yang sangat dalam hati kami ya Allah, pengidolakan yang luar biasa kepada seorang Rasulmu ya Allah, seorang Nabi-Mu ya Allah, seorang pesuruh-Mu ya Allah, seorang kekasih-Mu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima
lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Segala puji hanya layak disembahkan, diucapkan, dihaturkan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang maha menciptakan, yang maha mengatur semua ciptaannya dengan kemahaadilannya. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kada dengan jasa beliau maka sampai saat ini kita berada dalam kegelapan, tiada yang beriman. Alhamdulillah, ulun bisa lap yang ada di desa Biolan. Setemat lagi kita masuk di bulan puasa. Jadi kemungkinan ini bisa pengajian yang terakhir dulu atau bisa juga minggu dudi yang terakhir. Wallahu a'lam. Malam ini ulun hendak membahas masalah pengaruh hawa nafsu. Jadi itu anugerah daripada Allah kepada kita. Kenapa disambut anugerah? Apabila hawa nafsu itu bisa ditundukkan, makanya menjadi anugerah daripada Allah. Tapi apabila diperuntukkan, maka hawa nafsu itu akan menjadi musuh yang sangat kuat, yang akan menjadi musuh bebuyutan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, bisalah guru, bisalah mantri hawa nafsu itu dibuangin dengan ruqyah? Bisa. Karena ini memang diberikan Allah, begitu kita lahir sudah ada hawa nafsu. Tapi karena kita masih bayi, kita belum tahu tentang itu. Begitu kita sudah menginjak akhir balik, disinilah hawa nafsu itu akan menjadi bumerang pakai kita. Bahasa kampungnya itu belum waktu. Bila kita yang menurutinya, inya yang akan menguasai kita. Tapi bila kita diisi ilmu untuk menunjukkan inya, maka inya kada bakal bisa menutupi. Bismillah inya akan dikalahkan, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berisi kesugihan, berisi sepeda motor sebuah, rumah sudah rumah pribadi, tapi rasa kurang dia taruh, apalagi kayaknya di rumah bininya begerunung tuh, lihatnya bahaya tetangga yang di rumah tuh nukar sepeda motor, ujar bini menggawe, lihatnya tetangga di dia nukar mobil mereknya ini kita apa bilang lah. Maka yang menggawil ini bini, makanya menjalani rumah tangga tuh harus tahu ilmu. Kada bisa hanya sekadar melampiaskan hawa nafsu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Redaksi hadisnya masih panjang. Ujar Nabi apa? Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Laki-laki itu adalah pemimpin nakoda dalam rumah tangga dan inya akan dimintai pertanggungjawaban yang luar biasa di sisi Allah. Jadi saat kita meminang bini kita, itu hanya sekedar untuk mencurahkan syahwat nafsu, tapi kita di situ harus berisi ilmu. Saat bini berkeluh kesah tentang syahwat dunia, itu tadi contohnya, coba hati tetangga pulang rumah pulang. Tuba, lihatnya tetangga berisi mobil, semalam bahaya sudah sebuah tuh, bukan pulang 2 buah. Nah seharusnya kalau inya laki-laki yang bisa menjadi imam, inya harus mengimami. Ngarang inya supir kapal, penumpang itu sampai kadanya di garis finish, itu tergantung padanya. Makanya banyak kita lihat di kehidupan kita, bini menyetir laki kacau. Ulun pastikan kacau. Karena apa? Karena barang siapa menyelisihi daripadanya kalam Allah, daripadanya kalam Sayyidina Muhammad Rasulullah, pasti akan hancur. Bila bini memonitor laki, hancur.
Yang harus memonitor itu laki yang memonitor bini, tapi monitornya dalam kebaikan. Ada yang segala kebablasan, dalam artian bini ini pau tampar, bini ini pau tampar lain. Yang dimaksud di pengajian ini, bimbinglah bini dengan ilmu. Bila kita kada mampu untuk membimbingnya karena kita merasa masa muda kita banyak pura-pura, maka berikanlah izin bini untuk datang ke majelis ilmu. Jangan jadi egois, sok tahu mengaji untuk kisah pelapau-pelapau dan mandiri gini. Seorang yang belum bawa. Kalau ulun, ini ulun pribadi, ulun suka memadahi bini sebelum ulun awak memberi contoh yang kita padahi itu kita lakukan. Kadang-kadang bila kita menampung bini, umumnya kayak inilah, yang kayak inilah, pian itulah sudah kaknya, dan itulah sudah yangnya. Habis deh kita, karena bahan ini kita sama kayak kita nangkur anak. Nah, anaknya sudah akhir balik, sudah bujangnya sudah berpikir awak. Ikan jangan mabuk lah, ikan jangan berzina lah, ikan jangan berjudi lah. Jangan ya anak lu. Tapi begitu kita sudah tuntung berpander, ikan jangan anu lah makan duit riba lah, anak akan duit. Jakartanya jauh anak. Tuntung labas sudah pian, tuntung sudah nak. Pian bang bahaya kan duit riba. Pian bang bahaya mabuk aja. Pian bang berjudi aja. Pian bang berzina aja. Bujur bini itu adalah madrasah utama seorang anak. Tapi ingat, kepala sekolahnya lagi. Jadi bini itu dewan pendidik di rumah. Kepala sekolahnya tetap kita nakodanya. Nah, malam ini ulun sampaikan pada bulan pian yang selama ini berat ulun sampaikan malam bulan pian. Tapi insya Allah setelah bulan pian mengenal ulun, ada bakal insya Allah biismillah qadarullah ada bakal insya Allah hati bulan pian ada rasa sakit lawan ulun. Karena bulan pian tahu ada pernah ulun bepander itu untuk menyakiti hati siapapun. Bila ulun bepander memberi nasihat itu berarti bentuk kasih sayang ulun malam bulan pian. Laki bepander yang turun dari rumah tutup aurat lah. Apabila nih laki nih sudah jadi imam yang baik memadai bini sebagai nakoda kada menurut apalagi menjawab. Ulun ingatkan malam bulan pian, kanda-kandaku sayang yang ulun sayang bulan pian karena Allah dan Rasulnya. Ada 3 orang yang akan pian tarik ke neraka jahanamnya Allah. Bila pian bujur sayang lawan laki pian, malam ini ulun sampaikan, bila laki sudah mengatakan untuk menutup aurat dengan rapi, jangan puluh-puluh keluar dari rumah. Bila ada maasi, sesungguhnya pian telah menarik 3 orang yang selama ini bila doa pian doakan, bila bepander lawan orangku sayang lawan ini lawan ini yang akan ditarik oleh malaikatnya Allah. Yang pertama, witan lakian bulan pian, abah bulan pian. Senang atau kada senang, suka atau kada suka, bila bulan pian turun dari rumah membuka aurat, maka pian sudah menyediakan tempat di nerakanya Allah untuk abah pian. 1. Yang kedua, saudara laki-laki pian, kakak, adik. Lawan yang ketiga, pian telah menarik laki bulan pian ke dalam nerakanya Allah. Memang berat ini disampaikan, tapi harus ulun sampaikan. Bila ulun kada menyampaikan, di akhirat ulun akan ditagih. Jar Allah ikam panjangnya waktu kuberi umur kufasilitasi untuk dakwah kami ulan, tapi kada pernah kami mengatakan saudara-saudara ikam yang muslim dan mualaf demi ulan untuk menutup aurat. Jadi mulai malam ini ingati ucapan ulun. Ada 3 laki-laki yang akan bulan pian tarik ke dalam nerakanya Allah. Kalau cuma pian seorang aja nggak apa-apa, itu urusan pribadi bulan pian. Tapi bulan pian membawa-bawa orang lain. Nah ini masalahnya. Nah ingati apabila bebinian keluar dari rumah masih membuka auratnya. Apa itu aurat bebinian? Kita ambil yang umumnya aja. Kita kada kawa belikop. Itu orang-orangnya aja yang kuat tahan hati menerima fitnah. Disambut ini dan ini, yang kayak ini sudah menutup aurat dengan sempurna buat insya Allah.
Jadi usahakan kayak inilah harus dandanan buatnya. Sana belum melihat, tapi juga belum melihat. Tapi Mama Rizky jangan bahan apa itu mana bukan harus kemana-mana ini bocornya lah. Jadi sementara sana belum melihat buantian kayak ini, nah kayak ini tetap tuh ini dia Rizky, oh sana dia mantri melihat ulun di Bandung ya bangun panas tatarusan besok apa ngantin bangun panas juga. Nah ingati pesan ulun wahi billahi tawahi sayang lawan buantian karena Allah dan Rasulnya. Ulun gak ada hendak perkumpulan kita ini hanya perkumpulan di dunia, tapi ulun meminta lawan Allah perkumpulan ini berlanjut di akhirat. Amin. Bila buantian keluar dari rumah, tutuplah rapat aurat buantian. Saat buantian kadang menutup rapat, ada 3 laki-laki yang sangat buantian cintai dalam kehidupan tiang seorang yang memesan anunya kamarnya di nerakanya Allah. Yang pertama berikan buantian, yang kedua saudara laki-laki buantian, yang ketiga adalah suami buantian. Masya Allah, kita ada anak itu lah. Jadi sudah seharusnya laki yang menyetir bini. Jadi bila bini menggawe lawan kita yang tuh di rumah yang naik baisi mobil 2 buah, tuh semalam 2 buah ini menambah pulang 3 buah. Ada papa. Kita yang harus jadi imam yang menyetir nakoda. Ada papa yang naik. Allah itu maha adil. Fatihah yang kita baca itu sudah cukup jadi pegangan kita bahwa ikhtiar yang kita gawi, aku ke kabun, aku ke hutan, aku mencari bakung, aku mencari ini, aku mencari itu, tapi gawian yang halal sudah cukup itu menjadi syariat kita. Karena biar guru-guru kita, orang-orang alim, orang-orang soleh, bersyariat itu wajib, tapi jangan menuhanakan hasil syariat. Bersyariat wajib, tapi tidak boleh menuhanakan syariat. Nah, jadi tetaplah bersyariat seperti biasanya. Kalau memang rezeki buat tiang sugih, kada buat tiang menghendaki, gitu kesugihan itu pasti akan dapat. Tapi kalau kita, apalagi bukan adik-adik mahasiswa nih, melihat yang kayak siapa namanya acara-acara di TV yang rajak orang kayak kalau boleh paman disambat lah mengambil jurnalistik apa namanya kita umpati aja Nabi. Jadi umpatilah Nabi kayak apa Nabi berdagang selesai berdagang sampai waktu sholat Nabi sholat. Dan kada pernah belum temui dalam satu dalil manapun Nabi itu sholat wajib 5 waktu di rumah kecuali sholat sunnah. Karena bagi laki-laki itu keutamaan sholat sunnah di rumah. Tapi kalau yang keutamaan sholat wajib di masjid. Jadi umpati aja Nabi, kada usah mengejar kesugihan. Kalau memang kesugihan itu kita yakin kita kawat untuk mengatur nafsu kita kawat melemahkan nafsu kita, ada apa-apa nafsu. Tapi khawatirnya kalau tidak jadi kayak Sa'labah, kayak Qarun, ingat diri masuki. Makanya ujar guru-guru kami, jangan pernah mengejar bayangan, apalagi hendak menangkap bayangan. Karena apa? Dunia ini bayangan. Dunia ini hanya sendal gurau. Dunia ini hanya main-main. Malah ada kalau kayak ini yang lancar disampaikan oleh guru-guru kita di pengajian apa ngarannya di sisi Allah dunia ini jar Allah lebih berharga sayap nyamuk daripada dunia ini. Namun sudah kita tahu lebih berharga sayap nyamuk berarti rendah benar hina benar dunia ini. Silahkan mengejar kesugihan selama hawa nafsu bisa kita monitor. Tapi pun kada bisa memonitor hawa nafsu, ada saja mengejar hawa nafsu dunia. Maka celakanya hawa nafsu dunia ini nanti jelas orang sudah berjabatan, jabatannya ini di atasnya tuh masih ada lagi beberapa jabatan, pastinya mengejar karir jabatannya, pastinya mengejar titel berpanjang-panjang di belakang ngarannya. Tapi maaf, akhirat ditinggalkannya. Ini celakanya. Kalau memang titel dunia itu diperlukan untuk bisa mendakwahkan agama Allah, silakan. Untuk bisa mencerdaskan umatnya Rasulullah. Jadi orang banyak gagal paham. Nyamannya mantri, pian nih seorang mantri, habis itu dakwah. Kayak kami mantri, guru wara kada bisa dakwah. Sebenarnya dakwah itu banyak
Guru mengajarkan kepada murid 1 tambah 1 maka 2, itu adalah dakwah di bidang pendidikan. Kayak murid, kayak guru melajari a, ba, ta, itu dakwah disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ada apa manusia dilahirkan dengan kesempurnaan di muka bumi ini ada. Jadi jangan sampai hawa nafsu yang menyetir kita. Kayak apa jangan sampai hawa nafsu menyetir kita, maka banyak-banyaklah mencari guru yang bisa memberikan kita pelajaran agama. Banyak-banyaklah duduk di majelisnya ilmu, biar kita tahu tujuan hidupnya apa. Jadi tujuan hidup itu apa? Yang kayak doa oleh tanda kaum. Mana kaum? Ini ini marbot di langgar di sini. Sidin ini yang mengurus musola ini. Jadi dari sidin tadi Allahumma inna nas'aluka apa tadi? Ridha awal jannah. Kalau sudah kami dihidupkan ya Allah di muka bumi, jangan tinggalkan kami sebarang sedikit pun ridha awal jannah. Kami hendak dapat ridha pian, sehingga dengan ridha itu terbukalah pintu-pintu surga pian. Kalau sekiranya ada dalil harus sugih dulu masuk surga, ya dari kamu sugih. Kalau seumpama harus panjang dulu titel dunia di belakang ngaran, ayo ya kejar itu. Kalau seumpama harus berpangkat tinggi hanya kawan, ayo ya kejar itu. Tapi kenyataannya yang berpangkat tinggi, yang titel dunianya panjang, baik di muka ngaran maupun di belakang ngaran, yang hartanya luar biasa, mobilnya mewah-mewah, rumah di mana-mana. Pada akhirnya saat berdoa apa? Nas'aluka ridha awal jannah. Ada yang lain juga. Para kisah sudah. Belum. Awas lagi. Awas lagi dong guys. Kalau dong terusis kada apa-apa tuh. Bapak, yang penting berproses. Makin naik prosesnya, jangan berproses tapi diam di sini. Paling panas prosesnya Pokoknya buhan pian awal belajar ingati pesan ulun. Ada 3 orang laki-laki yang kucintai yang akan kupesankan tiket neraka. Latihan Pak ada bebajuan di majuan. Aurat lelakian itu dari pusat sampai anol itu pukul di bahasa kita kampung. Tapi kalau adatnya tutuplah rapat sawakan. Apakah kamu ya Allah pernah melihat maksudnya ceritakanlah kepadaku minat tahada ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ada makhluk yang kayak ini. Makanya jangan jadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Maksudnya Tuhan itu apa? Bila inya sudah harus dapat. Ada pikiran lagi jalannya yang kayak apa, kah halal, kah haram, kah. Yang halal aja kita mengejar nafsu dunia, hendak sugih nih, caranya halal, berdagang, bagus. Tapi saat dapat kesugihan, melupakan lawan Allah, bila ada yang merasa perbaiki. Habis itu umpama nih, hendak sugih, jalannya bakabun. Bagus jalannya halal. Tapi waktu belum sugih masih kismin, masih kismin, belum lagi sampai waktu 15 menit, mana sedang terus simpul berikan dia, jangan kita sholat ke masjid. Ingat waktu. Tapi begitu kuat doa, ya Allah sugihakan kami, ya Allah sugihakan kami, jalannya bagus, biiznillah ada rumah diberilah kesugihan. Akhirnya apa? Barak apa melewati ikhtiar doa, ikhtiar yang berusaha bakabun tadi sugih, akhirnya orang ajar abahnya makasih sadam saya nanti menyai 10 lubang lagi ini bila ditinggalkan kedapatan 2 karung ngalang-ngalang
Padahal jalannya bagus, tapi saat diberi kesugihan yang diminta, inya lupa akan Allah, sudah berpindah jadi haram. Apalagi nanggawian yang haram dulu sudah manginannya lupa Allah. Ada 2 orang ini pernah menemui selama ulun dakwah. Ulun ini ada sugi-sugi, tuhuk sudah sholat, tuhuk sudah doa, tuhuk sudah baca istighfar, tuhuk tasbih, tuhuk salawat. Akhirnya ulun datang ke wadah orang pintar. Karena tahu kan kepintarannya berapa orang pintar itu tadi. Tapi yang jelas saat ada orang datang ke orang pintar, bahwa berarti kita yang mendatangi itu adalah orang yang bodoh. Dari orang pintar, ulun tak boleh. Oh, berarti kita pintar sih dia dari biar tadi. Jadi seorang bodoh. bahasa tegasnya kayak itu ya. Tapi ya ulun ini kadang-kadang tegas, kadang-kadang gaya, akhirnya mandam sini. Diberilah nasihat oleh orang yang dianggapnya pintar itu. Ikam ulah ini, masuk ke mukanya pintar. Jadi inya datang kepada orang pintar, ujar orang pintar, kenapa masalah ikam? Masalahnya itu ada tahu disebut orang pintar. Itu satu. Yang kedua, inya memadahi cara sugih, tapi inya nyegir. Baju bilang nang bau apa di orang tuh bau ayunan. Nang ada banyak tapasan. Dupa pada memasian. Akhirnya kenapa? Percaya aja pulang. Kan bila anak sugih anu tuh ada pohon kalau nang parang rumah ikam. Nah, di jinnya yang pada adamnya. Tuh pohon parang rumah ikam tuh ada penunggunya. Ah, ikam ulas itu, ikam sembat itu. Masya Allah, ini banyak orang terjadi dalam apa ngarannya dakwah tauhid ya. Ada sedikit. Nah, makanya dulu saat Khannas sudah membisikkan, Khannas itu sehingga kok ngaran jin yang ada dalam hati minsar ulamu tu birabbin nas malikin nas ilahin nas minsar waswasil Khannas. Siapa yang rancak bola waswas bahasa kita kampung pada zaman nanti. Was-was dalam makna Al-Quran itu adalah gangguan bisikan. Siapa yang membisik? Khannas, itu ngaran jin. Nah, jadi Khannas membisikkan ke dalam hati. Biarnya ikam lohai bukan motor, paksai, berutang, riba. Ada apa riba? Yang penting gaya ikam di hadapan manusia mewah. Berutanglah ke bank konvensional, riba. Ada penting lagi hukum Allah, ada penting lagi hukum yang disampaikan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang penting dapat mobil, marah dari hasil riba. Kalau yang penting jadi gaya. Nah, ini yang bahaya. Orang yang makan riba itu dalam Al-Quran Allah sebutkan inya akan dihidupkan Allah kembali di akhirat seperti orang yang kesetanan. Orang yang memakan riba mengulangi, Allah berkalam dalam Al-Quran, maka janji Allah maha benar. Adakah janji Allah yang ada Allah tepati? Ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di Allah pasti akan mematikan. Adalah di antara kita yang akan mati. Saat kita mati. Cukup itu sebagai pegangan kita. Sami'na wa ata'na. Sami'na, ya Allah kami mendengar janji firman Al-Quran, wa ata'na, dan kami taat. Jadi bilanya sudah Allah menghukumi riba itu haram, jangan dibuat halal. Jangan dianggap remeh. Apabila masih menganggap remeh, itu hak seseorang, siapapun orangnya. Tapi siap-siap di akhirat saat Allah bangkitkan, inya dalam keadaan kayak orang kesetanan, kayak orang kerasukan. Orang kerasukan, kalian tahu pokoknya. Itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Semoga Allah hindarkan kita dan seluruh keluarga zuriat kita daripada memakan harta yang berlimpah. Kalaupun pernah memakan harta riba, kita bermohon kepada Allah semoga Allah ampuni
kesalahan kita, semoga Allah bersihkan darah daging kita dari hal-hal yang riba, dan semoga Allah beri hidayah dalam hati kita sehingga kita bisa melepaskan hal-hal yang riba itu. Lebih baik hidup seadanya daripada sugih memakan riba. Itu prinsip Allah. Dan semoga ini menjadi prinsip kita sebenarnya. Karena selebihnya Bu Hajian akan masuk di pembahasan kanda Burjidin untuk fikih, untuk lebih dalam menyangkut masalah riba. Karena bagian sidin, ulun kan kajian umum. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh hukum-hukum Allah, menganggap remeh hukum yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah, yaitu hukum Allah, hujahnya Allah melewati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Barang siapa, ulun garis bawahi lagi, barang siapa yang menentang hukum Allah dan Rasulnya, ulun pastikan hancur. Hakul yakin dengan seluruh keimanan ulun. Karena dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya kebenaran itu telah datang dan segala kejahatan itu pasti akan musnah di sisi Allah. Kebatilan itu pasti akan musnah di sisi Allah. Ada bapak yang sudah terjadi karena ada tahu Allah Maha Pemaaf. Selesaikan dulu itu, kayaknya budi lebih berhati-hati. Biar nih Pak, kalau ke rumah azan jangan mau ambil duit ibang. Ulun dari rumah. Misalkan bapak Ulun 14 tahun sudah jadi perawat, jadi mantri pengabdian. 13 tahun di dunia dakwah tauhid ruqyah syariah. Sampai hari malam ini, bailan silaturahim beberapa. Sampai malam hari malam ini, anak ulun 3 bini berisi rumah menyewa setiap bulan. Berisi sepeda motor yang Mio aja ulun bawa. Itu adalah ampun mama ulun pakai. Semoga itu jadi tabungan sidin karena di akhirat menjadi amal jariah sidin ulun bawa dakwah. Sampai saat ini tak kuning apa harta ulun. Ulun ada anak berusaha kayak itu. Bagi ulun sugih. Contoh ini, umpama lah, semoga kawan dimengerti. Mama Rizpi makan undang galang malam ini. Nah, bini kanda tahu malam ini makan jeruk mandai. Esok hari sama nih tadi bae sakit parut. Sama pada buang hajat umpama di Banyok. Jadi kayaknya ada ading nih mandi arah kahiler. Ini belarok kalau kayaknya lah, larok dari hulu kan kahiler lah Banyok. Dari hulu kan kahiler lo larok Banyok, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Awal lagi kira-kira pian mengetahui, oh ini habis makan gudang galah malam tadi. Oh ini habis makan jaruk tarak malam kau lagi beda. oh begini. Jadi intinya ada usaha yang hendak minta penilaian melawan manusia di dunia. Cukup kita komitmen dengan doa kita, nas'aluka ridha kawal jannah, atau Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Cukup itu sudah kita komitmen ini. Jangan hianati doa kita, jangan hianati Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Itu jalan siapa? Jalan yang kayak apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Kau berikan nikmat atas mereka. Nikmat atas mereka itu siapa? Yaitu para nabimu, rasulmu, dan orang-orang yang soleh. Cukuplah kita berpegang di situ. Apa pegangan Tuhan Nabi, Tuhan Rasul dengan orang-orang soleh? Nas'aluka ridha kawal jannah. Jadi jangan kita berkhianat bagi doa nas'aluka ridha kawal jannah. Selesai doa, tumpuk harta. Nah, ini jalannya sudah ada baik apa? Jalan yang baik pun sugih apabila sugihnya melupakan kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadi haram. Apalagi jalannya sudah salah. Sia-sia. Bujur benar. 100 pakai biang ambil pada agatnya. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-43 Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta fakunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindung bagi mereka?
Nabi ini bertakon sudahlah Allah ini bertakon sudah Rasulullah melihat melihat orang-orang yang memperuntukkan hawa nafsunya kayak seolah-olah nafsu itu jadi Tuhannya. Dan apakah kita akan bertanggung jawab di Allah dengan orang-orang yang kayak ini nanti akhirat? Tentu bakal. Nanti tentu bakal. Karena Nabi itu sampai kena apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah Isya. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi ulun kembalikan panjang lebar, ulun garis bawahi. Jadilah seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki itu jar Nabi adalah pemimpin nahkoda pada sebuah kapal, dan bini buhan Islam itu adalah penumpang di dalam kapal. Jangan hendak berumah tangga karena gejolak hasrat nafsu birahi. Daripada aku menggawe yang haram ya, baik dihalalkan. Bujur keuntungan menghalalkan itu ada gampang. Ibadah yang paling panjang apa pintar? Ini kalau yang jadi imam ibadah yang paling panjang itu yaitu pernikahan. Dari kita membuka mata, guring malam, bangun subuh, kita melihat bini kita, sudah ibadah. Sampai kita menutup mata. Sholat 5 waktu, ibadah juga utama, tapi waktunya ditentukan. Makanya Islam ini benar-benar jalan untuk mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah belum ridha juga, berarti memang ada kekurangan kelemahan di diri kita. Contoh, sholat 5 waktu ibadah, puasa setiap hari Senin Kamis ibadah, mingguan sholat Jumat, tahunan bulan puasa, sembahyang apa namanya tarawih. Habis itu diisi dengan tadarus Al-Quran. Habis itu pulang bini nih, bini bisi laki pulang, mun ada sawat, ada awak meraih ridha Allah, belum bingung rumah tangga yang kayak apa. Ya, jadi orang rancak dia guru kami bari, piring tarabang, rinjing tarabang, kebun binatang tarabangan, sumpah serapah berbulan. Nah, maka rumah-rumah yang kayak itu, jangankan malaikat, kamu bisa katakanlah bernafsu naik panas bawaannya. Jadi karena rumah tangga kita itu surga sebelum surga Allah yang sebenarnya, surga di muka bumi. Karena apa? Karena kita sebagai laki-laki membimbing bini kita ke dalam ridha Allah. Nang dibimbing itu jangan tapi juga membahas. Bah, kabarnya ini mesti orang bahari itu anu menjadi preman, lagi anu macal. Bila mesti nanti aku masalah membuka aurat, jangan. Berarti laki itu sayang bila madahi. Bila inya tatap juga ada kayak itu kejadiannya di sini cukup 3 kali bagian madahi, selanjutnya serahkan kepada Allah. Kenapa? Inya telah membawa 3 orang laki-laki yang disayanginya. Jadi ini berkhianat dalam doanya. Inya berkhianat kepada lawan tetangganya. Kan si aku sayang kalau aku sayang benar aku nang dimuntung gitu, kenapa aku minta keluar, tapi kenyataannya di belakang itu telah memesan tiket ke nerakanya Allah untuk abad, untuk dan sananya untuk lakinya. Itu rangkuman yang pertama. Habis itu rangkuman yang kedua, jangan pernah menurutkan hawa nafsu seperti setan. Nah, laknatullah alaih. Jangan sampai menjadikan nafsu seperti Tuhan. Bila sudah Anda harus dapat, ada memikirkan saya Pak. Boleh sugih selama kesugihan itu kadang menjauhkan kita daripada Allah dan Rasulnya. Nabi itu mencintai umatnya yang sugih. Nah malah Nabi itu menyuruh umatnya itu sugih supaya imannya itu pada mudah tergadaikan. Dengan sebungkus mie keluar dari Islam karena kelaparan. Nabi menyuruh umatnya sugih, tapi sugih di sini kayak apa? Biar guru-guru kita yang insya Allah sampai sangat keilmuan sidin kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, sugih yang semakin meningkatkan iman dan takwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bila sugih pacang menjauhkan kita daripada Allah dan Rasulnya, lebih baik buang kesugihan itu. Ridho awal jannah. Habis itu yang ketiga, apa ngarannya? Jangan pernah memakan harta riba. Yang ngaran riba itu janji Allah dalam Al-Quran akan dihidupkan Allah dalam seperti layaknya orang yang kesurupan, gangguan jin. Maka ditambah seluruh penjuru nih sebenarnya Nabi dan Rasul hadir dan di situ ada sanggihullah di kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Subhanahu. Di situ yang terakhir
Dalam hadis Nabi ini diriwayatkan oleh apa ngarannya sahabat Nabi Anas bin Malik, Ibnu Anas, Abu Hurairah. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah di muka bumi. Di antara 3 perkara itu celakanya di nomor 2 ada baandak nafsu syahwat yang diperuntukkan, yaitu tadi pembahasannya. Nah, di dalam kitab tulisan daripada Ruqyah Syekh Abdus Salam Bali, jadi 4 pintu jin masuk ke dalam tubuh manusia. Di antara 4 itu syahwat yang dituruti. Kita tutup majelis ilmu kita. Banyak kesalahan ulun, banyak kehilapan ulun. Kalau nyawa sampai dari awal sampai akhir majelis ilmu kita, lisan ulun banyak menyampaikan kebenaran, itu tiada lain, tiada bukan Allah meminjam lisan ulun untuk menyampaikan kebenaran itu. Tapi bila yang ulun sampaikan ini ada banyak aibnya, banyak salahnya, banyak celahnya, itu murni karena kejahilan kebodohan ulun, karena ulun masih miskin ilmu, kurang guru. Doakan ulun terus istiqamah dalam dakwah, doakan ulun terus semoga Allah wafatkan ulun dalam keadaan berdakwah fisabilillah di jalan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.